Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester seminar skripsi mengenai dampak online dari hate speech terhadap maraknya depresi di kalangan dewasa muda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ujaran kebencian di dunia maya atau online hate speech semakin marak terjadi di masyarakat. Tidak terbatasnya ruang dalam jejaring internet menjadikan perbuatan itu bisa menyerang siapapun untuk menjadi korban ataupun menjadi pelakunya. Ujaran kebencian dibedakan dari cyberbullying yang didefinisikan sebagai pelecehan yang diarahkan secara khusus pada atribut unik dan tidak dapat dikendalikan dari sekelompok orang. Ujaran kebencian merupakan kejahatan yang rentan dilakukan mengingat semakin meningkatnya pengguna jaring internet, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran kebencian tentang suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Secara umum, ujaran kebencian online dapat menyebabkan efek langsung dan tidak langsung pada kesejahteraan psikologis individu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah efek yang jauh lebih besar jika terjadi viktimisasi dibandingkan dengan hanya menyaksikan. Korban ujaran kebencian online dapat mengembangkan kecemasan sosial dan merasa perlu mengisolasi diri mereka sendiri, mungkin merasa seolah martabat kemanusiaannya dilanggar, tidak lagi melihat diri mereka sebagai orang yang baik dan pantas sesuai dengan norma-norma sosial budayanya. Beberapa orang juga mengemukakan bahwa kemungkinan adanya perilaku berbahaya seperti korban yang mungkin melakukan bunuh diri atau memotong diri mereka sendiri atau self-harm atau cutting. Pertanyaan penelitiannya, apakah hubungan online hate speech terhadap maraknya depresi di kalangan dewasa awal? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara online hate speech dengan tingkat depresi pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pancasila yang berada pada usia dewasa awal atau young adulthood. Manfaat penelitian ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan pengetahuan mengenai dampak dari online hate speech terhadap tingkat depresi seseorang. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penelitian ini berguna untuk penelitian berikutnya yang membahas tentang online hate speech dan hubungannya dengan tingkat depresi. Penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk mendalami fenomena online hate speech dan hubungannya dengan tingkat depresi seseorang. Depresi merupakan terjadinya sejumlah perubahan spesifik suasana hati dengan perubahan yang mengarah pada emosi negatif seperti sadness, loneliness, apathy, timbul konsep diri negatif, timbul keinginan untuk menghukum diri sendiri, pengalaman perubahan perilaku, fungsi fisik dan tingkat aktivitas, yaitu aktivitas menurun atau meningkat secara tidak normal. Beck mengungkapkan bahwa depresi dapat diasosiasikan menjadi negative trait, yaitu pandangan negatif terhadap self atau diri sendiri, world atau situasi, dan the future atau masa depan. Penyebab dari depresi terdapat dua, yaitu faktor psikologis dan faktor fisik. Faktor psikologis ialah kepribadian, self-esteem, dan stres, sementara faktor fisik genetik, usia, dan gender. Online hate speech. Ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kerusuhan, dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti gender, warna kulit, kewarganegaraan, dan juga agama. Menurut Mondal, dimensi online hate speech dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu target utama ujaran kebencian online, korelasi dengan anonimitas, geografi ujaran kebencian, dan konteks ujaran kebencian itu sendiri. Faktor online hate speech terbagi menjadi dua, yaitu faktor personal dan faktor sosial. Faktor personal menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan individu seperti kepribadian, cara berpikir, pengalaman pribadi, atau gangguan emosi. Sementara faktor sosial berkaitan dengan hal-hal di luar diri individu yang kerap kali menjadi penarik dan pendorong perilaku termasuk dalam konteks dinamika dalam kelompok maupun relasi antar kelompok. Usia dewasa awal adalah istilah yang kini digunakan untuk merujuk pada masa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentan usia ini berkisar antara 18 hingga 25 tahun menurut Sandrock. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan,
pemantapan dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru, di mana sudah mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, terutama dari orang orang tua, baik secara ekonomi, sosiologi maupun psikologi. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Kemudian instrumen penelitiannya adalah online hate speech questionnaire dan juga back depression inventory. Variabel penelitian ini adalah online hate speech dan juga depresi. Untuk subjek penelitian sendiri ialah mahasiswa-mahasiswi aktif Universitas Pancasila yang berusia 18 sampai 20 tahun dan aktif dalam menggunakan sosial media. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.